Milih kuburannya peteng apa padang? Lah, gelap atau padangnya kubur itu tergantung jariyahmu juga. Wong leh ndonga jembaro dalane padango kubure. Awas, kalau pengen padang terang tergantung jariyahmu. Ini nanti yang 100.000 biar kayak lampu merkuri. Yang 50.000 kayak neon. 20.000 lilin. 10.000 ublek, 5.000 puntung rokok. Lebleb ya kena latu ya orang makan. Apa maneh 2.000 silit konang. Nah, ini nanti panitianya sebentar lagi keliling. Ibu ada duit 100.000, 50.000, 20.000. Rencananya nanti yang dimasukkan kotak berapa? 2.000. Yang belakang jangan jalan dulu, weh panitia belakang. Pilih pahala sedikit apa banyak? Pilih pahala sedikit apa banyak? Nah ini nanti keliling panitianya. Ibu ada duit 100.000, 50.000, 20.000. Rencananya yang dimasukkan berapa? 2.000. Para budek-budek sekalian yang saya hormati, pilihannya cuma 3. Gue tuku sarapan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku kesini itu karena aku sayang sama kamu. Tapi kamunya malah nyuekin aku. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Siapa ngomong kentir-kentir mau? Masyarakat kita itu untuk korban masih lemah. Kadang orang itu hanya ngajak aja tapi dia sendiri nggak korban. Para jamaah sekalian, mari nanti Idul Adha kita manfaatkan kesempatan ini untuk berkorban. Yang ngajak sendiri nggak korban, senengane dadi panitia tapi entek-entek daging. Ada apa enggak? Orangnya datang. Yang mana orangnya? Wong jelas fasholli li rabbika wanhar. Bersolatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kata Rasulullah, siapa yang mampu tidak mau korban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Kata Nabi begitu. Nah, aturan berikutnya, halo, daging apa yang dikorbankan itu cari binatang yang banyak dagingnya, yang gemuk. Jangan kebalik, yang nuntun orangnya gemuk, yang dituntun kurus. Itu harusnya yang disembelih yang nuntun itu. Nah, jadi Idul Fitri itu hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Itu ucapan yang paling dekat dengan syariat ketika Idul Fitri. Saya belum pernah mendapatkan keterangan apa yang diucapkan Rasulullah ketika Idul Fitri. Yang saya tahu ini ucapan doa di kalangan para sahabat setelah menjalani Ramadan, beridul fitri, bersilaturahim, kemudian para sahabat saling mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum, artinya mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Itu yang paling dekat dengan syariat. Nah di Indonesia ucapannya jadi selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf
lahir dan batin. Itu sanadnya dari mana juga nggak jelas. Riwayatnya siapa saya juga nggak tahu, yang mulai siapa saya juga nggak tahu. Tapi umum di Indonesia ini di mana-mana kalau hari raya itu ya selamat hari raya Idul Fitri. Kadang nulisnya salah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau di Jawa masuk jadi ngaturake sedaya kalepatan, yang muda-muda lahir batin. Kadang anak mas kosong-kosong. Yang paling dekat dengan syariat ya doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu utuhnya, aslinya. Semoga Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Nah, amal itu dalam bahasa Jawa disebut laku. Lakunya orang beridul fitri ada 4, makanya disimbolkan dengan kupat. Itu artinya laku papat. Jadi kupat itu bukan hanya ngaku lepat. Kalau orang tua dulu kan kupat, ngaku lepat. Lontong, olo-olone kotong. Lepet, olone disilep rapet. Sayurnya santen, sing salah nyuwun ngapunten. Loh, nyonge lek kon ngono kuwi juara. Ini isyarat. Tapi oleh masyarakat kita dianggap jadi syarat. Kayak itu merupakan syarat. Padahal sesungguhnya isyarat. Simbol, lambang yang bisa diambil pelajaran dan ilmunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham apa enggak ya ini ya? Jadi ulama dulu itu kalau membimbing masyarakat sering pakai isyarat biar lebih mengena, lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami dan tertanam kuat di dalam hati, nggak hilang-hilang. Halo? Bahasa saya bisa dimengerti nggak ini ya? Nyonge ora iso bahasa ngapa Rika. Tapi orang sini paham ya bahasa Jawa ya? Paham, ya udah saya campur pakai bahasa Jawa. Pada baik ora apa-apa. Podo. Nah iki wong Jawa kuwi nyel kuwi. Ngene, kalau orang Jawa itu selamatan orang meninggal itu mesti ada apemnya. Itu dari bahasa Arab afun, artinya ampunan. Lah lesannya kita mau bilang afun repot, apem gitu. Sini juga pakai apem. Nah gitu. Masuk kampung, masuk desa itu mesti ada bangunan namanya gapura. Itu aslinya bahasa Arab ghafura, artinya pemaaf. Masyarakat biar guyub rukun saling memaafkan. Makanya masuk kampung, masuk desa ada gapura. Aslinya itu dari bahasa Arab ghafura. Lah ilatmu ya arep ngunekke ghafura, metot-metot ya diambil gampangnya gapura gitu. Gapura lah ya gapura. Sampai masuk masjid itu ada gapura. Masjid-masjid kuno tinggalan para wali itu pasti kalau mau masuk ada gapura. Dan hebatnya gapuranya itu dibentuk mirip kayak pura, tempat ibadahnya umat Hindu. Karena masyarakat kita dulu agamanya Hindu, jadi mereka masuk ke masjid itu ya sama kayak mereka dulunya masuk ke pura, biar nggak aneh, biar nggak asing. Understand? Begitu. Mengajari ibadah nggak langsung disebut sholat, enggak, tapi sembahyang. Karena mbah-mbah kita dulu itu sudah punya peribadatan manembah Sang Hyang. Makanya belum disebut sholat tapi disebut sembahyang. Tempatnya belum musola dulu, namanya langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Gitu, ndak sembarangan, ndak ngawur. Lah kupat itu laku papat. Apa saja itu? 1.
takbiran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. 2 zakat fitrah, 3 sholat id, 4 silaturrahim. Nah ini isyarat. Kayak kalau ada pengantin itu penuh isyarat. Pengantin duduk di pelaminan, kalau orang daerah saya bilang dekorasi. Sini apa namanya? Apa? Pajangan. Ya udah, pengantin duduk di pajangan. Koyok wedhus pajang-pajangan. Pengantin duduk di pajangan. Itu kan didampingi 2 anak perempuan kecil yang wajahnya mirip, di make up sama. Kalau di Jawa namanya kembar mayang. Kembar itu sama, mayang itu beda. Artinya apa? Mempelai laki perempuan itu sama tujuannya, pengen bahagia, tapi beda orangnya, beda karakternya. Laki sama perempuan kan beda. Maka ya jelas jadi, supaya tujuan bahagia tercapai, nah, 2 orang yang berbeda harus dipadukan agar saling melengkapi. Kayak lampu, tujuannya menyala. Biar bisa menyala, kabelnya 2 harus berbeda, positif dan negatif, dipadukan, maka nyala, tujuan tercapai. Coba misalnya lampu kabelnya kok sama-sama positif, nyala apa konslet? Konslet. Orang nikah kok sama laki-lakinya, nyala apa konslet? Nah, konslet. Tutuk-tutukan. Bentek. Lampu kabelnya sama-sama negatifnya, nyala apa konslet? Konslet. Lah orang nikah kok sama perempuannya, nyala apa konslet? Malam pertama masuk kamar kaget, loh bojone nyong kok pada persis karo nyonge. Diteruskan apa enggak nikahnya? Ya LGBT namanya. Memang bapak sama ibu itu kan beda karakternya. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar, ibu suka membesarkan hal yang kecil. Makanya hal kecil kalau dipegang ibu jadi besar. Pikirannya Rika ojo aneh-aneh. Deh, Allah ya Karim. Gini loh sayangku, bapak itu suka mengecilkan hal yang besar, kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil. Barang cilik dicekel wong wadon dadi astagfirullahaladzim. Dengerin dulu toh sayang. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar. Masalah besar itu bagi bapak-bapak dianggap enteng, dianggap masalah cilik. Alah gitu aja nggak apa-apa, ora apa-apa. Biasa wong lanang kayak gitu. Beda sama ibu. Masalah kecil itu bisa jadi besar banget. Betul? Lah iya, masa nyonge salah ngomong. Masalah kecil aja bisa jadi besar kalau kena ibu-ibu. Salah omong rame sekampung. Itu kalau ibu-ibu. Susuk 5.000 sudah dadi gegeran. Laki-laki itu kreatif, perempuan itu sensitif. Laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional. Laki-laki pakai pikiran, perempuan pakai perasaan. Makanya kalau terjadi cekcok, ribut suami istri, bapak biasanya kalau bilang ke ibu, ibu mikir. Ibu tuh mikir, Kak mikir. Mikir bu, mikir. Ibu jawabnya gimana? Lari wong lanang orang ngerasa nih, dadi wong wadon. Karena yang perempuan pakai perasaan, laki-laki pakai
pikiran. Maka respon spontan laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki kan mikir, perempuan kan ngerasake. Jadi rumah kemasukan ular, ulone gede, kloket. Wong lanang mikir gimana caranya mateni ula iki, nyari kayu, nyari gepuk, pentungi ulane, ora wani tinggal mlayu. Lah kalau wong wedok, wadon iki omah dileboni ula gede kloket kae malah gejuk, ula. Dipikir kalau gejuk-gejuk terus ulane ngeleles mati. Perempuan ibu itu kalau ngadepin apa-apa pakai perasaan, sehingga ketika perasaannya ndak kuat pelampiasannya lewat omongan, lewat cangkem. Kalau bapak laki-laki apa-apa pakai pikiran, kalau ndak kuat pelampiasannya lewat tangan, plok. Makanya orang berkeluarga suami istri harus punya rem cangkem, suami harus punya rem tangan. Lah istri kalau nggak punya rem cangkem ada masalah dikit, suami nggak punya rem tangan ada masalah dikit, plok. Lah istrinya etek-etek, suaminya plok. Lah rumah tangganya jadi rumah tangga yang mereknya etek-etek. Dah habis itu nanti pengantin itu balang suruh. Lho suruh ora kok kesusu kepengen weruh. Ngangsu kaweruh lita'arofu, agar suami istri saling mengenal, saling mengerti, saling memahami. Agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu, sehingga engkau tahu apa yang ku mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Oh no. Itu filosofi. Jadi kalau bapaknya mantuk-mantuk, ibuke manggut-manggut. Aja nganti bapaknya mantuk-mantuk, ibuke gedek-gedek. Kuwi suruh tuwa, dibandemke ngleang. Karena biasanya kalau bapak masih mantuk-mantuk, ibuke wis gedek-gedek. Kalau sudah tua, makanya laki-laki tua itu kalau jalan kan sentuk itu kan Nah kalau perempuan tua jalannya mesti ngene gedek mah gitu. Itu namanya bapak mantuk-mantuk, ibu gedek-gedek. Ibu-ibu itu kalau udah males biasanya jahat, males ngelayani bapaknya. Bapaknya masuk kamar dengan semangat membara, semangat 45, ibuke blonyoan minyak kayu putih biar aman. Bapaknya balik karena pembunuh selera tingkat tinggi. Kalau udah deket, nanti suami nginjek telur endok nih lo, biar sampai pecah. Nah istri misui, mijii, bakso. Misui iki ngunek-ngunekke. Artinya gini, suami sebagai kepala keluarga ngene lho, rumah tangga itu kayak telur itu, bunder ser, mumet, ruwet, rentet, jidek, jipek, pasti banyak masalah. Maka suami sebagai kepala keluarga harus bisa memecahkan masalah seperti memecahkan telur. Istri sebagai pendamping ikut memberikan partisipasi dengan dukungan dan doa. Understand? Lah sekarang laku papat tadi, 1 takbiran, 2 zakat fitrah, 3 sholat id, 4 silaturahmi. Bagi santri 4 ini bisa dikerjakan dalam 1 hari. 1 Syawal tok. Nanti tanggal 2 udah nggak seneng-seneng lagi. Loh kenapa jere? Kan hari rayanya cuma 1 hari. Tanggal 2 sudah bukan hari raya.
Udah nggak seneng-seneng lagi, harus mengikuti sunnah Nabi. Puasa 6 hari bulan Syawal pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Kok bisa? Bisa. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan nilainya dikalikan 10. Kalau Ramadan 1 bulan 30 hari kali 10 berapa? La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu Demang Harjo, ayo tapi kalau bulan Ramadan 1 bulan 30 hari kali 10 berapa? 300. Belum setahun. Setahun kan 360 hari. Berarti kurang 60. Nah, puasa 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10 60, lengkap sudah setahun. Jadi puasa 6 hari bulan Syawal pahalanya seperti puasa setahun penuh kalau digabung dengan puasa sebulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kok masih puasa? Santri kok. Yang lain nggak puasa, biarin. Aku nggak mau kayak umumnya orang-orang itu. Memang Ramadan sudah berlalu, tapi aku masih tetap puasa seperti kemarin di bulan Ramadan. Memang Ramadan sudah berlalu, tapi kalau malam aku masih tetap sholat sunnah. Memang Ramadan sudah lewat, tapi aku tetap tadarus Al-Quran. Memang Ramadan kemarin setan di penjara, sekarang setan sudah dilepaskan. Aku nggak mau berkawan dengan setan, aku nggak mau kalah bertarung melawan setan. Memang kemarin Ramadan pintu neraka ditutup rapat-rapat, sekarang pintu neraka sudah dibuka lebar-lebar, tapi aku nggak mau masuk neraka. Tidak seperti yang keplok-keplok itu. Aku akan membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Aku akan meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Walaupun bukan bulan Ramadan, amalku, ibadahku sama seperti bulan Ramadan. Itu semangatnya santri. Betul apa? Ngomong tak. Halo? Aku nggak mau seperti umumnya orang-orang itu, lebaran kedua ketiga mencret. Aku tetap puasa. Walaupun bukan bulan Ramadan, amalku sama dengan Ramadan, ibadahku sama dengan Ramadan. Ini tandanya Ramadan sukses. Jadi dia bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Karena Ramadan itu latihan, Ramadan itu pendidikan. Walaupun Ramadan sudah lewat, amalku, ibadahku nggak kalah dengan amal dan ibadahku selama Ramadan kemarin. Aku sudah di training selama 1 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh makanya. Halo? Paham nggih? Lah udah, wis paham ya wis. Iya. Loh tandanya apa kalau Ramadannya sukses? Tanda kalau Ramadan berhasil itu adalah Syawal. Maka bulan sesudah Ramadan dinamakan bulan Syawal. Itu secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ada peningkatan kualitas diri, bukan hanya peningkatan berat badan. Peningkatan prestasi ibadah, peningkatan iman dan takwa. Maka puasanya ya puasa uler, bukan puasa ulo. Halo? Kepriwek puasa uler, kepriwek puasa ulo. Ulo itu puasa, tapi puasanya cuma mau melungsungi saja. Dia mau ganti kulit. Kulit lama dilepas, ganti kulit baru. Karena tubuhnya tambah panjang, tambah besar. Poso ulo. Setelah puasa nggak berubah, namanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, kelakuannya tetap ulo, kehadirannya nggak membawa harapan, malah menebar ancaman.
Ada ibu-ibu yang puasa ula, ada. Dia puasa cuma mau melungsungi saja, ganti kulit, baju lama dilepas, ganti baju baru. Habis puasa tambah lemu. Tandanya apa? Makan sahur sebanyak-banyaknya, karena takut nanti siangnya nggak kuat puasa. Nah, karena makannya kebanyakan, akhirnya ya nggak sholat subuh, melungker wong ula. Bangunnya jam 8 pagi baru sholat, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada, saya ngerti. Pokoknya Demang Harjo RT 4. Halo? Ya Allah ya Karim. Beda dengan ular. Kalau ular itu memang sebelumnya jelek, dari kejauhan aja menakutkan, ngerusak, dia hama, apapun yang ada di hadapannya disikat, apa saja yang ada di sekelilingnya diembat. Ular jalannya gremet, wajahnya jelek, bodinya jelek, perilakunya jelek, tinggal dimanapun ngerusak, nempel kulit ya gatel, biduren, keroken, nempel di daun ya bolong-bolong, rencem-rencem, nempel di tanaman ya gering, nempel di buah ya bosok, nempel di untumu, nek untuku ora kerawak. Makanya tukang rusak itu biasanya dijuluki ular. Gimana sih, ini ada ulernya apa enggak? Ada ulernya, sekarang sedang lihat nyongnya. Halo, dilanjut. Nah, uler Demang Harjo masuk Ramadan disuruh berkepompong. Selesai berkepompong berubah jadi kupu-kupu. Dulunya jelek, sekarang cantik. Dulunya jalan gremet, sekarang terbang. Ini kan simbol ketinggian derajat. Dulunya jelek wajahnya, sekarang wajahnya cantik. Dulu bodinya jelek, sekarang bodinya seksi. Dulu menakutkan, merusak, sekarang manfaat, menyenangkan, semua orang seneng. Rumah dimasuki kupu, katanya mau ada tamu. Tangan dipencloki kupu, katanya mau dapat rezeki. Nah, ini tanganku mau diencloki kupu. Nah, setidaknya Bapak Ibu meningkat di bidang takwa, la'allakum tattaqun. Orang bertakwa ini yang paling diridhoi Allah dan yang disediakan surga. Kalau Bapak Ibu baca Quran, setiap membicarakan surga itu endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi syaratnya masuk surga itu harus takwa. Kalau enggak takwa enggak bisa masuk surga. Nah, takwa itu apa? Sering disampaikan khotib ketika khutbah itu, bapak-bapak, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Pokoknya yang baik-baik dikerjakan, yang jelek-jelek ditinggalkan. Kan manusia ini ya ada baiknya, ada jeleknya, betul? Kayak sawah itu ada padinya, ada rumputnya. Kalau pengen panen padi ya padinya dirawat, rumputnya dibersihin. Paham pora iki? Masa pengen panen rumput, ya pengen panen padi, padinya dirawat, rumputnya dibersihin. Halo? Manusia ini kan ada baiknya, ada buruknya, ada jeleknya, ada baiknya, ada jeleknya. Nah, kira-kira masyarakat sini baiknya sama jeleknya lebih banyak mana? Coba dijawab, lebih banyak mana taat sama maksiat? Lebih banyak mana? Ibu-ibu lebih banyak mana ngamal sama ngomel? Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Lebih banyak deres Quran apa tiktokan?
Lebih banyak ngaji apa ngerasani? Para lambe-lambe lamis yang saya hormati. Lah iya, itu berarti maaf Bapak Ibu. Maaf. Ya rumputnya harus dibersihin, padinya dirawat supaya nanti panennya maksimal. Ayo yang baik kita kerjakan, yang jelek-jelek ditinggalkan. Kalau udah mengerjakan yang baik, yang jelek harus ditinggalkan. Karena apa? Jelek sama baik itu nggak bisa dicampur. Itu bukan orang bertakwa. Mengerjakan yang baik tapi yang jelek nggak ditinggalkan, bukan takwa. Yang jelek ditinggalkan tapi yang baik nggak dikerjakan, bukan takwa. Harus dua-duanya. Baik sama jelek nggak bisa dicampur. Kalau dicampur, baiknya kalah, menang jeleknya. Meskipun baiknya lebih banyak, jeleknya sedikit. Kalau dicampur, kalah baiknya. Contoh, kolak anget seember, campur sesendok saja, telek anget. Tembelek anget. Ayo kita dadi telek rasa kolak apa kolak rasa tembelek? Buak kabeh. Halo? Nah, yang disediakan surga itu orang-orang bertakwa. Oke, karena waktunya kita tinggal 5 menit. Sekarang saya akan nambahi keterangannya Pak Kiai Fahmi tadi tentang takwa sosial, takwa aplikatif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk tampil sebagai kupu-kupu setelah sebulan berkepompong. Kalau ini diamalkan, kita termasuk orang-orang takwa yang disediakan surga. Aku kesini itu karena aku sayang sama kamu, tapi kamunya malah nyuekin aku. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Siapa ngomong kentir-kentir mau? Udah gini sayang, kan nyonge udah ngomong, nyonge itu sayang sama Rika. Gini. Pon. Gini. Jadi ini takwa sosial. Artinya takwa sosial itu takwa yang ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan diberikan surga oleh Allah. Takwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ayatnya ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan surga yang sangat indah, ada sumber mata airnya. Ini khas, keindahan itu identik dengan air. Seindah-indahnya tempat kalau nggak ada sumber air nggak jadi indah. Sampai surga pun banyak digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu. Jadi untuk menjadi ahli surga syaratnya harus takwa. Seperti apa keadaan penduduk surga? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka para penduduk surga bebas menikmati dan mengambil apa saja kenikmatan, keindahan, kebahagiaan yang ada di surga sebagai hadiah dari Allah yang dipersiapkan untuk mereka. Nah, ini berarti beda dengan waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga, kan masih ada larangan. Dilarang mendekati pohon, wala taqraba hadhis syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis lewat rayuan istrinya, yaitu Ibu Hawa. Mendekati pohon, mengambil
satu riwayat juga memakan. Karena melanggar aturan, akhirnya dikeluarkan dari surga. Pelajaran pertama, surga tidak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan. Ayo nyaut, surga tidak bisa ditempati oleh orang yang melanggar. Sedang Nabi Adam yang sudah tinggal di surga saja, gara-gara melanggar aturan dikeluarkan. Padahal udah lama loh tinggal di surga, gara-gara melanggar aturan dikeluarkan. Lah masyarakat Demang Harjo, pojokannya surga aja belum tahu, sering melanggar aturan, ya nggak bisa masuk. Kalau pengen dimasukkan surga, jangan melanggar. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, berikutnya, kalau Nabi Adam sama Ibu Hawa dulu masih ada larangan, masih ada pantangan. Nah, Rika sedaya sampean kabeh besok di surga, kalau sida rana sida apa ora iki kira-kira sida nanti kalau sampean jadi ke surga bebas di sana, mengambil apa saja, nggak ada larangan, nggak ada pantangan, nggak ada sirian, bebas sebebas-bebasnya. Alhamdulillah di surga itu. Kalau di dunia nggak ada yang bebas sebebas-bebasnya. Makanya di dunia bukan tempatnya untuk bebas sebebas-bebasnya. Kalau pengen bebas sebebas-bebasnya, merasakan kenikmatan tanpa batas, besok di surga. Para jamaah, di dunia ini sehebat-hebatnya orang, nggak bebas sebebas-bebasnya, tetap ada pantangan, tetap ada larangan. Coba siapa di dunia ini yang bebas sebebas-bebasnya? Ayo ngomong, orang gila. Orang gila, wong edan kuwi bebas, ya ora, wong edan ora bebas kok. Orang edan itu masih ada batasan. Misalnya dia udah telanjang, tetap dikatoki karo wong. Oh, tahu edan kuwi ketoke. Tetap dipelihara negara, ada aturan. Coba siapa di dunia yang bebas sebebas-bebasnya? Maaf, jadi kiai terus bebas berbuat semaunya, ora bisa. Malah, sorry ya, maaf, mau jadi kiai itu malah ora bebas. Arep ngopo bae ora bebas. Kiai kuwi ora bebas, arep jalan-jalan rekreasi ora bebas. Saya sering pengen rekreasi jalan-jalan, tapi ora bebas, dikejar-kejar makhluk. Diminta selfie. Coba, wong berhenti di SPBU ngisi bahan bakar BBM itu, saya ke toilet, ditungguin. Perkara ngarep njaluk foto. Pikir kalau pengen ngopi harus nyamar. Nyamar kan wajahku wajah pasaran. Ya biar nggak ketahuan itu nyamar, pakai kaos, topi ambles, kacamata hitam. Ndak bebas. Coba kayak Kiai Fahmi, bebas masuk karaoke. Geger Tegal. Loh, lah nek sing dongsong-dongsong kae bebas karepe kae. Artinya gini, di dunia ini nggak ada orang yang bebas. Siapa yang bebas di dunia ini? Setinggi-tingginya jabatan, para pejabat itu apa bebas berbuat semaunya, mengambil semaunya? Ora bisa. Malah pejabat-pejabat itu penerlengi terus sama KPK. Betul? Nggak bisa mau bebas berbuat sesukanya. Coba, orang kaya mentang-mentang duitnya banyak terus bebas, seneng-seneng masuk night club, klub malam itu, senengannya tiap hari ajep, minum minuman keras didampingi perempuan cantik, bebas. Enggak, itu perbuatannya terlarang oleh pemerintah, dilarang sama agama, dilarang bayarnya. Duh, siapa yang bebas coba? Orang kaya makan bebas? Enggak, malah banyak pantangan.
Lah iya kan? Misalnya kondangan nyumbang paling banyak terus diajak prasmanan semua menu makanan lengkap, apa bebas makan sesukanya? Ndak lah, apalagi udah sepuh, udah tua, simbah kakung itu mau makan ke ditut ke garwane, Mbah Putrine galak kaya asu manak kae. Dia mau ngambil ini gak oleh, mau ngambil ini gak oleh, aja kuwi, aja iki, aja kuwi eling penyakite. Ki urip matane tok kedap kedip kae. Nah kalau di dunia ini nggak bisa bebas, kalau pengen bebas menikmati semuanya, besok di surga. Nah kriterianya orang takwa yang disediakan surga, ini perhatikan. Mbah gak direken kok. Lanjut pora. Oke, itu ada 5, ada berapa? Ada 5. Menek blimbing, blimbing sing liringane 5. Blimbing itu loh. Ya lunyu-lunyu penek ono. Memang naik ke surga. Makanya kalau orang Jawa itu munggah suwarga, nyemplung neraka. Kalau ke surga itu munggah. Kalau ke neraka nyemplung. Ayo gampang di nyemplung sama munggah. Gampang nyemplung, meneng bae nyemplung-nyemplung dewek. Tapi kalau munggah kerengkelan. Makanya kalau pengen ke surga kerengkelan munggah naik falak ketahamal aqobah. Ke neraka gampang nyemplung. Nyemplung dewek. Tiba dewek, meneng bae nyemplung dewek. Paham? Paham? Loh, makanya ke surga itu berat, naik, menek, blimbing, lunyu-lunyu. Ngono. Apa saja itu? Nah, ini pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka para penduduk surga dulu waktu di dunia termasuk muhsinin. Orang-orang baik, dia sukses hidupnya. Karena orang sukses itu orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Saya ulang. Orang sukses itu bukan kok orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Ndak. Tapi orang sukses itu orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Paham pora iki wong-wong iki. Tak mungkin iki mergo ayu-ayu tapi aon. Ini sayang, ndak. Aku kalau bilang gitu itu bukan kok merendahkan, menghina, ndak. Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Gini, sukses itu bukan berarti berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Karena gini, berhasil mendapatkan yang diinginkan belum tentu jadi kebaikan. Ya Allah, paham gak? Jadi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan, bukan keinginan. Karena apa yang diinginkan mungkin bisa didapatkan, tapi belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau berhasil mendapatkan kebaikan, apapun, berapapun, jadinya kebaikan. Understand? Ya wis, pokoknya muga-muga paham. Karena waktunya ini lo udah mepet. Saya ini ngatur omongan biar nggak terlalu bertele-tele, gitu loh. Orang ngerti omongan Rika nyong Allahumma sholli ala Muhammad. Udah gini. Lah sekarang muhsinin, orang-orang baik itu kriterianya apa? Ayatnya insya Allah tadi dibaca sama Kiai Fahmi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik.
Kita harus berusaha mendapatkan cintanya Allah. Kita harus merayu Allah agar Allah mencintai kita. Caranya 3 hal yang dilakukan. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu gampang maupun di waktu sulit, baik di waktu sehat maupun di waktu sakit, seneng sedekah. Nyaut, seneng di waktu sulit sedekah, di waktu gampang, di saat sempit, di saat lapang, di saat sakit, di saat sehat. Nah, karena ada orang yang mau sodakoh nunggu sakit. Jadi kalau gering itu dia baru bancaan, sodakoh dibagi-bagi ke tetangga. Kalau sehat nggak pernah sodakoh. Sama tetangganya niteni, kok wis suwe wonge ora gering. Kriteria yang pertama dari muhsinin itu adalah seneng sodakoh. Para jamaah, di waktu lapang, di waktu gampang, di waktu sehat, di waktu kaya, sodakoh banyak orang bisa. Panen mangga dijual nggak laku, dibagi-bagikan ke tetangga. Gampang, semua orang juga bisa. Jualan gorengan dijual nggak laku-laku, bagi-bagiin ke orang-orang. Siapa aja juga bisa kalau cuman gitu. Tapi sedekah di waktu sulit, di waktu sempit, di saat kepepet, ini yang susah prakteknya. Contoh, Bapak Ibu, sampean punya duit cuma 500.000, ya itu aja duitnya, nggak ada yang lain. Sampean sendiri punya kebutuhan penting, mendesak, terus tiba-tiba ada tetangga datang minjem atau minta persis 500.000 mau dipakai berobat, berani ngelepas apa enggak? Kalau orang bertakwa berani ngelepas. Tapi kalau orang Demang Harjo nyonge dhewe mbutuhke. Nek tak paring nirika nyonge gawe apa? Kenapa? Karena nggak yakin sama Allah. Kalau orang yang bertakwa berani ngelepas sebab yakin dengan jaminan Allah, pasti diganti sama Allah dengan ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Loh, makanya kalau kita diberi sesuatu itu kan disuruh berterima kasih, terima kasih, kemudian mendoakan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini artinya apa? Orang memberi, orang sedekah pasti akan mendapat balasan dari Allah. Balasannya lebih baik, balasannya lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Nyongi ya percaya, yang Rika percaya. Cuma banyak orang yang percaya sama Allah tapi enggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi dia enggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Ini aneh. Sama bank aja berani naruh kepercayaan penuh, naruh BPKB, naruh sertifikat. Sama Allah enggak berani. Sama sawah itu berani naruh kepercayaan. Buang gabah 2 kilo karena harapan panen 2 ton. Percaya sama sawah, masa sama Allah nggak percaya? Sama kolam aja berani buang umpan karena harapan dapat ikan. Sama sungai percaya, masa sama Allah nggak percaya? Halo? Masih belum paham kayaknya ini. Oh ya, gini. Misalnya lagi kondangan, dapat berkat satu orang dapat 1, yang ngundang orang kaya. Nah, ngasihnya itu ditunduk rambut gini loh, digeser-geser. Nah, di depan ibu ada berkat. Ini didekemi apa digeser? Kok berani geser? Wong bagiannya cuma 1, jatahnya cuma 1. Kok berani geser? Sebab ngerti tetangga
butuh, yakin stoknya tuan rumah berlimpah. Kalau ini tak geser, nyongi oleh maneng. Betul? Stoknya Allah itu berlimpah. Ibu bapak dikasih rezeki, berani geser untuk masjid, geser untuk pondok pesantren, geser untuk madrasah, pasti dikasih lagi sama Allah. Stoknya Allah banyak, stoknya Allah berlimpah. Understand? Coba nanti berani geser apa enggak? Misal ada tamu di rumah bapak ibu, siang hari panas, tamunya haus, terus dikasih minum, dah saking hausnya diminum, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bismillah, sampai tetes terakhir habis. Sebagai tuan rumah yang baik, ngerti kalau minumnya habis diapain? Tuangin lagi. Loh, lah tuan rumah yang baik kok bahkan dikasih lebih banyak. Allah begitu. Wah, ini ada orang apa tadi desanya ini, Demang Harjo, tak kasih rezeki, berani dihabisin untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren. Wah, aku percaya sama orang itu, hebat itu orang Demang Harjo, tak kasih lagi yang lebih banyak. Amin apa? Ini orang yang pelit ngomongnya itu kiai ngajak kere. Enggak ngajak kere, ngajak kaya. Bu, ya Allah, pasti diganti sama Allah dengan ganti yang lebih banyak. Pasti, apalagi ini untuk Musola Al Barokah, jadi jariyah. Jariyah itu artinya apa? Mengalir. Mulai ngasih sedekah malam ini udah langsung dapat pahala, dan pahala itu nggak putus, mengalir terus sampai hari kiamat. Alhamdulillah, itu hebatnya jariyah. Besok jariyah lagi, ya dapat aliran baru lagi, mengalir terus sampai hari kiamat. Deres apa enggak mengalirnya? Ya tergantung sedekah jariyahnya berapa. Kalau ini nanti ngasihnya 100.000, deres. Krocok. Kalau cuma 2.000, ya kayak wong uyuh hanyang-hanyangen. Cerit. Jadi tolong nanti panitia kalau udah keliling, yang telaten ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau belum nyemplungi, belum ngasih, jangan ditinggal. Tunggu sampai ngasih. Begitu ngasih plung, lihat kok 2.000, nggak apa, diunek-unek ke anyang-anyangan. Bu, Allah. Nanti di alam barzah, kan sampean ki rencananya harus dipateni Gusti Allah. Lah iya, dipindah ke alam kubur, pengen kuburannya peteng apa padang? Milih kuburannya peteng apa padang? Lah, gelap atau padangnya kubur itu tergantung jariyahmu juga. Wong leh ndonga jembaro dalane padango kubure. Awas, kalau pengen padang terang tergantung jariyahmu. Ini nanti yang 100.000 biar kayak lampu merkuri. Yang 50.000 kayak neon. 20.000 lilin, 10.000 ublek, 5.000 puntung rokok. Leb ya kenal atu ya orang mekan. Apa maneh 2.000 silit konang. Ya kalau di padang-padang ya ora ketok, lek wis peteng-peteng kae leb gitu, silit konang itu. Ya yo silit kunang. Lep. Yang 2.000.
Bu, Bu, coba saya tanya, saya pengen tahu kecerdasannya. Sedekah 5.000 sama 10.000 pahalanya besar mana? 10.000. Yang kenceng jawabnya kalau pengen ngajinya lanjut. Sedekah 10.000 sama 20.000 pahalanya lebih besar mana? 20.000. 20.000 sama 50.000 pahalanya besar mana? 50.000. 50.000 sama 100.000 pahalanya lebih besar mana? 100. Ibu pilih pahala kecil apa pahala besar? Pilih pahala sedikit apa pahala banyak? Nah, cerdas, waras. Nah, ini nanti panitianya sebentar lagi keliling. Ibu ada duit 100.000, 50.000, 20.000. Rencananya nanti yang dimasukkan kotak berapa? 2.000. Yang belakang jangan jalan dulu, weh panitia belakang. Nanti dulu, nanti dapatmu 2.000-an nanti. Sebentar ini digiring dulu, panitia. Bentar, jangan jalan dulu. Ya nanti dapatmu ya cuma 2.000-an. Ini tak giring dulu. Itu yang siap 2.000 biar ganti 50.000. Ada, karena ada yang udah ngambil 2.000, ada itu pakai jilbab warna coklat itu orangnya. Halo, Bu? Pilih pahala sedikit apa banyak? Pilih pahala sedikit apa banyak? Nah ini nanti keliling panitianya. Ibu ada duit 100.000, 50.000, 20.000. Rencananya yang dimasukkan berapa? 2.000. Para budek-budek sekalian yang saya hormati, pilihannya cuma 3. Katanya pengen pahala banyak. Gue tuku sarapan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah wes, pokoknya wes tak terang nih, udah tak kasih penjelasan, terserah Bapak Ibu mau ngasih berapa. Kalau pengen padang 100, lek pengen silite kunang-kunang. Panitia nanti kalau ada yang ngasih 2.000 boleh diunek-unek ke silite kunang. Rahasia yo. Ayo nanti panitianya. Ayo monggo, ayo Mas, sholawatan dulu Mas. Sholawatan. Nanti kok udah jam 12? Allahumma sholli ala Muhammad.